Halo semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan konfigurasi OSPF dengan menggunakan dua router. Topologinya seperti yang ada di contoh, dengan Ether 1 sebagai internet, Ether 2 sebagai client, dan Ether 3 dari router 1 menuju ke Ether 1 di router 2. Untuk langkah yang pertama adalah buka Winbox. Kita connect dulu di router 1 melalui MAC address, connect. Nah, setelah itu kita buka IP, DHCP client, tambahkan. Interface-nya Ether 1, apply OK. Jika sudah bound maka sudah berhasil. Lalu pergi ke bagian new terminal untuk mengecek apakah internet sudah ada. Jika sudah muncul TTL berarti sudah ada. Lalu kita pergi ke IP lagi, address. Untuk menambahkan IP address tinggal tambah, lalu masukkan IP address-nya. Di sini saya memasukkan 192.168.10.1/24 untuk Ether 3 yang menuju ke Ether 1 di router 2. Lalu selanjutnya tinggal apply OK. Setelah itu kita juga membuat IP address untuk klien Ether 2 dengan IP 10.10.10.1/24 Ether 2, apply OK. Nah, jika sudah, kita pergi ke IP lagi, DHCP server, DHCP setup. Untuk Ether 2 tinggal di next kan, dan jika sudah selesai kita buat satu lagi untuk Ether 3. Jadi kita tidak usah memasukkan IP di PC karena sudah disetting DHCP server. Nah, jika sudah, kita tinggal pergi ke IP, lalu pilih firewall di bagian NAT, lalu tinggal tambahkan. Untuk actionnya pilih masquerade. Lalu kita setting di bagian general, chain-nya srcNAT dan out interface-nya Ether 1 tempat ISP, apply OK. Setelah itu DNS-nya kita allow. Jika sudah, kita setting di bagian clock, system clock, time zone-nya checklist, pilih tempatnya Asia Jakarta, lalu SNTP-nya di enablekan dan isikan IP-nya yaitu 116.12.46.30, tinggal di OK. Setelah itu tinggal pergi ke kontrol panel dan nyalakan kembali Ethernet-nya, dan dengan otomatis komputer akan mendapatkan internet. Setelah itu kita pindah ke router 2 di Ether 2. Nah, di sini tinggal kita cancel, lalu kita tunggu. Nah, jika sudah ada, connect melalui MAC address, connect. Setelah itu kita pergi ke IP, ke DHCP client, dan kita minta DHCP IP dari Ether 3 di router 1. Di sininya Ether 1. Yes, oke. Nah, di sini dapat IP sesuai dengan IP yang kita masukkan di Ether 3 tadi. Kita connect ulang. Nah, jika sudah, kita buka IP lagi, kita tambahkan IP address untuk klien di Ether 2 dengan IP 20.20.20.1/24 dengan Ethernya Ether 2. Tinggal apply OK. Setelah itu pergi ke bagian DNS, tinggal di allow, OK. Lalu pergi lagi ke bagian firewall, setting NAT, tambah chain-nya masih srcNAT dan out interface-nya tetap Ether 1. Lalu untuk action-nya juga tetap masquerade, tinggal apply OK. Setelah itu kita juga melakukan setting di bagian sistem untuk mengatur jam, time zone-nya checklist, terus tempatnya itu di Asia Jakarta. Jika sudah, tinggal kita apply OK. Selanjutnya kita setting SNTP, pergi ke sistem, lalu SNTP client, di sini enablekan dan masukkan IP di primary-nya 116.12.46.30. OK. Setelah itu kita pergi ke IP, DHCP server, DHCP setup. Untuk Ether 2 tinggal di next, OK. Setelah itu kita pergi ke kontrol panel untuk menyamakan IP. Nah, di sini tinggal kita nyalakan ulang kembali Ethernet-nya. Nah, di sini kita disablekan dulu, baru kita enablekan lagi.
Dan ya, di sini berarti komputer sudah terkoneksi dengan internet. Lalu kita coba untuk buka CMD untuk mengecek apakah IP yang kita dapat itu sudah sesuai atau tidak. Kita pergi ke CMD, lalu masukkan perintah IP config. Masukkan IP config, tinggal di enter. Dan ya, di sini sudah mendapatkan IP 20.20.20.254. Nah, kita coba untuk ping ke 192.168.10.1 dan di sini juga sudah replay from. Selanjutnya pindah dari router 2 ke router 1 terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar, di sini cancel, kita connect melalui MAC address lagi. Connect. Nah, di sini tinggal kita setting di bagian routing, pilih OSPF, lalu masukkan network. Nah, untuk networknya itu masukkan tiap-tiap network yang terdaftar. Di sini tinggal kita klik tambah. Lalu setelah itu ada networknya, kita masukkan misalnya 192.168.10.0/24. Ini IP yang tadi kita tanam di Ether 3 ya. Areanya backbone tinggal kita apply, oke. Nah, setelah itu lakukan juga hal yang sama untuk IP 20.20.20.20.0/24 dan juga 10.10.10.10.0/24. Setelah itu kita pindah lagi ke router 2. Lakukan konfigurasi routing yang sama seperti tadi di router 1. Pergi ke routing, OSPF, lalu networknya tambahkan semua network yang tadi yaitu 192.168.10.0/24, lalu 10.10.10.0/24 dan juga yang terakhir itu 20.20.20.0/24. Jika sudah, tinggal kita pergi ke CMD, lalu ping IP client di router 1 yaitu ping 10.10.10.1. Nah, ini sudah TTL, maka sudah berhasil terkoneksi dengan baik. Setelah itu tinggal kita pindah lagi ke router 1. Setelah itu tinggal kita konekkan lagi melalui MAC address. Lalu kita ke command prompt, kita ping 20.20.20.1 dan di sini juga sudah TTL-nya sudah muncul, maka sudah berhasil. Setelah itu kita pindah ke router 2. Kita cancel, connect lagi melalui MAC address, lalu pergi ke IP, pilih route. Di sini kita masukkan IP gateway router 1 untuk membuat jalur seperti itu. Jika sudah, tinggal kita apply, oke. Dan selamat mencoba.